Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus NetMed. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan turunan fungsi trigonometri, terutama turunan pertama dalam menentukan titik maksimum dan titik minimum grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum grafik fungsi trigonometri, saya akan memberikan contoh soal di mana nanti akan kita selesaikan dengan menggunakan turunan pertama. Nah, soalnya adalah tentukan titik maksimum dan titik minimum grafik fungsi trigonometri untuk fx sama dengan cos 3x dikurangi 45 derajat. Untuk X lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya kita akan menggunakan turunan pertama. Jadi kita akan tentukan dulu turunan pertama dari fx, di mana fx-nya sama dengan cos 3x dikurangi 45 derajat. Nah, turunan pertamanya, f aksen x-nya adalah negatif 3 sin 3x dikurangi 45 derajat. Jadi diingat kembali cara menentukan turunan pertama grafik fungsi trigonometri. Nah, ini untuk mengingatkan saja turunan dari cos itu adalah negatif sin. Nah, 3 ini dari turunan pertama dari 3x dikurangi 45. 45 turunannya 0, kemudian 3x turunannya adalah 3. Sehingga f aksen x untuk fx cos 3x dikurangi 45 derajat, f aksen x-nya adalah negatif 3 sin 3x dikurangi 45 derajat. Nah, berikutnya untuk menentukan titik maksimum dan titik minimum, di mana titik tersebut itu terjadi pada saat stasioner. Nah, stasionernya itu dicapai pada saat f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen X-nya adalah negatif 3 sin 3X dikurangi 45 derajat. Berarti bisa kita tulis negatif 3 sin 3X dikurangi 45 derajat itu sama dengan 0. Kita akan mencari titik stasionernya. Nah, kemudian perlu diingat bahwa ini adalah bentuk persamaan sinus, di mana kita ingat cara menyelesaikan. Jadi nanti kita buat bentuknya itu sin, ruas kiri dan kanan ada sinnya, ada sinus yang kiri sin X sama dengan sin alfa, sehingga nanti penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau yang kedua, yang kedua jangan lupa, sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat, di mana K ini adalah bilangan bulat. Bulat negatif, 0, dan bulat positif. Nah, kembali ke sini, negatif 3 sin 3x dikurangi 45 derajat sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita bagi dulu dengan negatif 3, sehingga nanti di ruas kiri kita peroleh sin 3x dikurangi 45 derajat, ruas kanan 0 dibagi negatif 3 tetap 0. Nah, kemudian kita nyatakan nanti ruas kanan ini juga sin berapa, gitu ya. Jadi kita cari sin berapa yang hasilnya 0. Ya. Ruas kanan kita ubah menjadi sin 0 derajat, karena sin 0 derajat ini adalah hasilnya 0. Jadi kita tulis sin 3x dikurangi 45 derajat sama dengan sin 0 derajat. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan sinus, di mana alfanya adalah 0 derajat. Sehingga penyelesaiannya, X-nya, di sini X-nya, ini yang di dalam kurung, 3X dikurangi 45 derajat sama dengan alfanya 0 derajat, tambah K kali 360 derajat. Nah, nanti kita nyatakan ruas kiri ini menjadi X sama dengan, kita ini ada dikurangi 45, jadi masing-masing ruas kita tambah 45, atau lebih familiar mungkin dipindah ruas seperti itu ya. Tapi prosesnya sebenarnya masing-masing ruas ditambah dengan 45. Nah, atau
pindah ruas. Oke. Nah, setelah negatif 45 ini pindah ruas, maka kita peroleh 3X sama dengan 45 derajat, karena ini 0 derajat ditambah 45 derajat ya. 3X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini masih 3X. Supaya menjadi X, kita bagi 3 semua. Ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 120 derajat. Nah, ini kemudian kita ingat kembali nilai-nilai cara menentukan nilai-nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Nah, K-nya dari cek kita pakai orek-orekan, K sama dengan mulai dari negatif 1 memenuhi atau tidak, kita hitung ya. 15 misalkan K-nya negatif 1, 15 derajat ditambah negatif 1 kali 120, hasilnya negatif tidak memenuhi karena ini yang diminta X-nya adalah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi yang memenuhi mulai K-nya dari 0, kalau K-nya 0 nanti 15 derajat, K-nya 1, 135 derajat, K-nya 2 masih memenuhi, K-nya 3 sudah tidak memenuhi karena sudah lebih dari 360 derajat. Jadi yang memenuhi adalah 15 derajat, 135 derajat, dan 255 derajat. Nah, ini untuk yang X yang pertama. Yang kedua, kita akan hitung yang kedua. Jadi, X yang kedua, rumusannya ini 180 derajat dikurangi alfa. Sehingga bisa kita tulis 3X dikurangi 45 sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat, alfanya 0, ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama prosesnya, ini negatif 45 pindah ruas, jadi ditambah 45 yang ruas kanan, atau masing-masing ruas ditambah 45, sehingga yang kiri tinggal 3X, yang kanan menjadi 225 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu dibagi dengan 3 ruas kiri dan ruas kanannya. Ini ruas kiri menjadi X sama dengan ruas kanannya dibagi 3 semuanya, 75 derajat ditambah K kali 120 derajat. Terus kita hitung mulai kalau K-nya negatif 1, nanti hasilnya negatif tidak memenuhi karena ini tadi batasan nilai X-nya. Kemudian kalau K-nya 0, 75 dan seterusnya 195, kemudian 315 untuk K-nya 3 sudah tidak memenuhi. Nah, jadi stasioner dicapai pada saat X sama dengan ada 6 titik nanti, yaitu pada saat X sama dengan 15 derajat, 75 derajat, 135 derajat, 195 derajat, 255 derajat, dan 315 derajat. Nah, ini baru X-nya. Nah, kita akan menentukan nilai stasionernya. Nilai stasionernya yaitu Y-nya atau Fx-nya. Maka nilai-nilai X ini kita substitusi ke Fx. Di X-nya nanti kita ganti dengan 15, 75, dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan dari X sama dengan 15 derajat. Berarti kita menentukan F15 derajat, kita masukkan di sini. X-nya kita ganti 15. Berarti 3 kali 15 dikurangi 45. 0 ya. Berarti cos 0. Cos 0 itu hasilnya sama dengan 1. Berarti kita peroleh titik stasionernya yang pertama 15 derajat, 1 titik stasionernya. Nah, kemudian untuk X75 kita peroleh ternyata nilainya negatif 1 dengan perhitungan yang sama ya. X-nya kita ganti dengan 75, sehingga ini 3 kali 75 dikurangi 45 hasilnya 180. Cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1. Oke, sehingga diperoleh titik stasioner yang kedua yaitu 75 derajat, negatif 1. Nah, lalu berikutnya sama. Untuk X 135 kita peroleh cos 360 hasilnya 1 positif.
berarti titik stasioner yang ketiga 135 derajat, 1. Kemudian untuk X 195 derajat, ini kita peroleh cos 540. Diingat lagi menentukan nilai trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Nah, ini cos 540 derajat hasilnya negatif 1. Berarti titiknya adalah 190 derajat, negatif 1. Kemudian untuk X 255 derajat hasilnya 1. Berarti titiknya 255 derajat, 1. Kemudian terakhir untuk X 315 derajat hasilnya atau nilainya adalah negatif 1. Berarti titik stasionernya adalah 350 derajat, negatif 1. Ingat titik itu X, Y. Nah, berarti kita memperoleh 6 titik stasioner. Ya, X-nya ini, kemudian nilai-nilainya ini. Ternyata ada 2 nilai, yaitu 1 dan negatif 1. Berarti yang nilai yang tertinggi 1, ada 3, yaitu saat X 15 derajat, 135 derajat, dan 255 derajat. Ini berarti nilai maksimumnya 1 dicapai saat 3 itu X tadi, yaitu 15 derajat, saat X-nya 135 derajat, dan X-nya 255 derajat. Nilai minimumnya ada 3 juga, dengan nilai yang sama, yaitu negatif 1, yaitu dicapai pada saat X-nya 75 derajat, 195 derajat, dan 315 derajat. Ini berarti titik maksimumnya ada 3, yaitu 15 derajat, 1, 135 derajat, 1, dan 255 derajat, 1. Sedangkan titik minimumnya ada 3 juga, yaitu 75 derajat, negatif 1, 195 derajat, negatif 1, dan 315 derajat, negatif 1. Nah, itulah contoh bagaimana cara menentukan titik maksimum dan titik minimum grafik fungsi trigonometri menggunakan turunan pertama fungsi trigonometri. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus Netmed. Mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.